Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam sambungan dan prosedur pada pengelasan. Yang pertama yaitu butt joint atau disebut dengan sambungan sebidang. Yang mana butt joint ini adalah jenis sambungan tumpul di mana dalam aplikasinya jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampuh atau groove, yaitu V-groove atau kampuh V, single bevel, J-groove, U-groove, dan squat groove. Di mana kelebihan dari sambungan butt joint ini yaitu tidak adanya daya eksentrisitas yang muncul pada sambungan, yang menyebabkan jika diaplikasikan dengan las tumpul, genetrasi sempurna atau full genetrasi groove well. Semua ini juga menghasilkan ukuran yang minimum dan lebih elastis daripada sambungan bersusun. Adapun kerugian atau kekurangan dari sambungan butt joint ini yaitu di mana ujung benda yang akan disambung harus disiapkan secara khusus dan ditemukan dengan hati-hati. Yang kedua, sambungan T-joint atau sambungan tega. Di mana sambungan T-joint ini seperti pada gambar kita dapat lihat sambungan yang berbentuk seperti huruf T, di mana tepi sambungan ini diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap, konveyor, dan jenis konstruksi lainnya. Sambungan ini juga terletak di bidang yang sama sehingga penyambungan dilakukan di ujung kedua benda yang saling berdekatan. Adapun kelebihan dari sambungan T-joint ini yaitu tidak adanya daya T-joint membuat penampang build up atau seperti profil T, profil L, benda tergantung atau penyusunan secara tergantung, pengelasan secara tergantung, dan yang terakhir itu gelagar plat atau plat gilder. Adapun manfaat utama dari sambungan ini yaitu untuk membuat penampang yang dibentuk dari plat datar disambung menggunakan las sudut atau las tumpul. Selanjutnya, yang slide ketiga yaitu tentang corner joint. Corner joint ini disebut juga dengan sambungan sudut. Di mana sambungan sudut ini adalah sambungan yang kedua benda kerjanya membentuk sudut tertentu sehingga kedua benda kerja ini bisa disambungkan di bagian pojok dari sudut benda tersebut. Seperti dapat dilihat pada gambar ya, seperti ini. Jadi yang disambung itu bagian sudut-sudut dari kedua benda kerja yang disambung. Adapun pemanfaatan atau penggunaan sambungan ini banyak dimanfaatkan pada proses pembuatan penampang yang berbentuk kotak segi 4. Seperti contoh yaitu pembuatan kolom, balok pada bangunan yang dipakai untuk menahan momen puntir yang nilainya cukup besar. Selanjutnya yaitu yang keempat, sambungan tumpang atau lap joint. Di mana sambungan tumpang ini adalah sambungan yang terdiri atas dua benda kerja yang saling bertumpuk. Seperti pada gambar dapat kita lihat di mana dua benda ini ditumpuk atau digunakan untuk materinya ditumpuk atau disusun sehingga sering digunakan untuk aplikasi pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat-plat tipis. Adapun keuntungan dari sambungan lap joint ini yang pertama ada sambungan lewatan ialah mudah disesuaikan dan mudah disambung. Sambungan ini pun dapat diandalkan untuk menyambung plat yang memiliki ukuran ketebalan yang berbeda-beda.
Jadi walaupun bagian sambungan 1 dan 2 ini memiliki ketebalan berbeda, tetapi sambungan ini dapat benda ini dapat disambungkan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu edge joint, di mana sambungan edge joint ini juga disebut dengan sambungan sisi. Di mana sambungan sisi adalah sambungan yang memiliki kedua benda kerja yang terletak sejajar satu sama lain, dan salah satu ujung dari kedua benda kerja tersebut berada pada tingkat yang sama. Di mana penggunaan sambungan ini banyak dimanfaatkan dalam proses pembuatan sambungan sifat struktural, melainkan dipakai untuk mempertahankan posisi dua plat atau lebih berada pada bidang tertentu. Jadi pada gambar di mana di sini kita lihat berguna untuk mempertahankan di sini pada layar. Kita lihat pada gambar ini di sini disatukan ya. Adapun tujuan ialah utama dari sambungan edge joint ini sisi adalah menjaga kesejajaran atau alignment awal. Mungkin itu materi yang kita bahas atau yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya dari saudara-saudara sekalian, dipersilahkan sesuai materi yang kita bahas kali ini. Ya, kepada saudara sekalian, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau apakah saudara sekalian sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan? Cukup Pak, tidak ada pertanyaan Pak. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan materi pembahasan pada hari ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan ke depan dengan materi yang berbeda. Mungkin cukup demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin jika ada ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa disampaikan melalui chat grup. Ya, sekian, terima kasih. Dan absennya juga jangan dilupakan untuk ngisi absen pada saudara sekalian. Ya. Baik, Pak. Ya. Mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.